Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Anas bin Malik seorang imam, mufti, qari, ahli hadis juga perawi Islam. Nama lengkapnya Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari Al-Madani. Pemuda ini tidak lain pelayan setia Rasulullah SAW, sekaligus kerabat beliau dari jalur ibu. Dia juga seorang murid, pengikut sekaligus sahabat yang terakhir meninggal dunia. Anas bin Malik mewariskan beragam ilmu yang dipelajari dari Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Muaz bin Jabal, Usaid bin Khudair, Abu Talha, juga dari ibunya sendiri, Ummu Sulaim binti Malhan, serta bibinya Ummu Haram. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim Al-Ghumaisah, terlebih dahulu memeluk Islam berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Anas masih kecil, masih aktif menjalani masa kanak-kanak. Sedangkan suami wanita ini bernama Malik, ayah Anas, tetap berpegang pada agama nenek moyangnya. Laki-laki tersebut menginginkan supaya istrinya meninggalkan agama baru tadi, alih-alih kembali kepada keyakinan lama yang mereka anut. Pada suatu hari, Malik keluar rumah dalam keadaan marah. Di tengah jalan, salah seorang musuh menemukan dan membunuhnya. Semenjak itulah Anas hidup dalam keadaan yatim. Walaupun demikian, berkat keimanan kecerdasan ibunya, Ummu Sulaim, dia sama sekali tidak merasakan pahitnya hidup bersama satu orang tua. Ummu Sulaim pula lah yang menuntun Anas bin Malik mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibunya mengajarkan, bahkan menanamkan dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak lama setelah itu, Allah mengizinkan Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah. Serta merta, setelah kabar gembira ini tersebar, hati Anas beserta kaum muslimin begitu senang. Seluruh jalan di kota Madinah pun dipenuhi kaum laki-laki, kaum wanita, dan anak-anak. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah didatangi Ummu Sulaim dengan membawa serta anaknya Anas. Wanita itu memohon, "Ini anakku Unais, sengaja kubawa untuk menjadikan pelayan engkau, dan aku berharap engkau mau mendoakannya." Niat mulia ibunda Anas ini ditanggapi positif oleh Nabi SAW, dan beliau berdoa untuk Anas, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya." Terkait doa tersebut, Anas menyatakan, "Demi Allah, di kemudian hari hartaku begitu berlimpah, demikian pula anak cucuku. Saat ini sudah hampir mencapai 100 orang." Dalam riwayat lainnya, Anas menceritakan, "Rasulullah datang ke Madinah saat aku berusia 10 tahun, dan beliau wafat saat aku berusia 20 tahun. Ibu dan semua bibiku lah yang menganjurkanku supaya menjadi pelayan beliau." Anas terus-menerus menyertai Nabi SAW, dan karenanya dia selalu berada dalam kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Beliau pun sangat mencintai Anas dengan segenap pikiran, hati, dan anggota tubuh. Dalam hal ini Anas berkata, "Aku tidak pernah memegang sutra atau kain sutra yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah, dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah." Dari kebersamaan itulah Anas belajar banyak tentang sunnah, petunjuk, akhlak mulia, serta perilaku Nabi yang diberkahi. Sehingga dia menjadi salah seorang sahabat yang paling berilmu tentang hadis beliau. Dia juga yang menurut persaksian para sahabat paling mirip sholat, ibadah, dan akhlaknya dengan beliau. Anas bin Malik melihat langsung akhlak Nabi Muhammad yang begitu menyejukkan hati. Tidak ada yang melihat hal tersebut sebanyak yang dilihatnya. Dan seringkali dia tidak mempercayai penglihatannya, seraya bergumam, adakah orang lain yang memiliki akhlak seagung ini? Anas menyatakan, "Demi Allah, selama 9 tahun lebih melayani Rasulullah, aku tidak pernah mendengar beliau berkomentar, mengapa kamu melakukan ini dan itu terhadap apa yang kulakukan. Tidak pernah juga terdengar ucapan beliau, seandainya kamu melakukan ini dan itu terhadap sesuatu yang tidak kulakukan." Anas mengungkapkan, manusia terbaik akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Beliau pernah menyuruhku pergi untuk memenuhi suatu keperluan yang kutanggapi secara spontan dalam hati, "Demi Allah, aku tidak akan memenuhinya." Tapi dalam lubuk hati yang terdalam aku berniat memenuhinya. Karena ini perintah Rasulnya. Aku pun pergi dari rumah dan sempat memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di pasar saat melaluinya. Tiba-tiba, seseorang memegang pundakku sehingga aku menoleh dan terkejut. Aku melihat beliau yang tersenyum, kemudian ditanyakan kepadaku, "Unais, sudah kamu pergi ke tempat yang kuperintahkan?" Aku menjawab gelagapan, "Baiklah, wahai Rasulullah, sekarang juga aku akan pergi." Dikisahkan dari Anas bin Malik tentang beberapa kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Setiap kali bersalaman dengan seseorang yang datang menghampiri, Nabi tidak melepaskan tangannya sampai orang itu terlebih dahulu melepaskan tangannya. Nabi juga tidak memalingkan wajah dari orang itu sampai dia yang terlebih dahulu memalingkan wajahnya.
dan Nabi tidak pernah mengedepankan lutut di hadapan teman duduk beliau. Diriwayatkan dari Anas, tidaklah Rasulullah diminta sesuatu yang berkaitan dengan Islam, melainkan akan diberikan. Suatu ketika seseorang datang kepada beliau, lalu beliau memberinya seekor kambing yang berada di antara dua bukit. Kemudian orang itu pulang ke kaumnya seraya berseru, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sungguh Muhammad suka memberi hadiah dan tidak takut melarat." Anas bin Malik bertutur, Nabi berkunjung dan melakukan qailullah di kediaman kami. Sewaktu tidur beliau berkeringat, maka ibuku datang menampungnya di dalam sebuah botol. Saat hendak menyimpannya, beliau terbangun dan bertanya, "Ummu Sulaim, apa yang tadi kamu perbuat?" Ibuku menjawab, "Ini keringat engkau. Kami akan menjadikannya minyak wangi, dan ia akan menjadi wangian yang paling harum." Kami para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan seperti saat mendengar pernyataan demikian. "Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, maka ketahuilah bahwasanya aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Aku sungguh berharap kelak dikumpulkan bersama mereka disebabkan kecintaan ini, walaupun aku menyadari amalku tidak seperti amal mereka." Anas bin Malik senantiasa menyertai Nabi, memberi beliau pelayanan yang sempurna, menemani beliau sejak berhijrah ke Madinah sampai wafat, ikut serta bersama beliau dalam banyak peperangan dan turut berbaiat kepada beliau di bawah pohon. Di samping itu Anas juga teguh menjaga rahasia Rasulullah. Dikisahkan Sa'id bin Qais menukil sebuah riwayat dari Anas bin Malik, "Rasulullah menghampiriku yang sedang bermain bersama anak-anak sebaya. Lalu beliau memberi salam kepada kami dan menyuruhku pergi untuk suatu keperluan. Akibatnya aku terlambat pulang ke rumah. Karenanya ibuku bertanya, 'Mengapa kamu terlambat?' Rasulullah menyuruhku pergi untuk suatu keperluan. Jawabku. Ibuku bertanya lagi, 'Keperluan apa?' 'Rahasia,' jawabku. Maka ibuku mengingatkan, 'Jangan sekali-kali kamu membeberkan rahasia Rasulullah kepada siapapun.' Kemudian Anas menyatakan di depan Sabit, 'Demi Allah, jika aku yang memberitahukan rahasia tersebut kepada seseorang, niscaya aku sudah memberitahumu, hai Sabit.' Masih dari Anas bin Malik, dia menceritakan, 'Pada suatu hari Nabi berkunjung ke kediaman kami. Saat itu hanya ada aku, ibuku dan bibiku Ummu Haram. Tidak lama kemudian beliau berkata, 'Bangunlah, aku ingin kalian sholat bersamaku.' Kami pun sholat berjamaah bersama beliau. Seusai sholat, beliau berdoa untuk seluruh keluarga kami dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ibuku menyahut, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk abdimu ini, Anas.' Maka beliau berdoa untukku dengan segala kebajikan, dan kalimat terakhir darinya adalah, 'Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah dia padanya.' Kemudian tiba perpisahan yang menyedihkan bagi Anas ketika bersama Rasulullah SAW. 10 tahun sudah Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW, dan beliau pun wafat meninggalkannya dan para sahabat. Anas sangat bersedih saat itu. Kesedihannya begitu mendalam hingga dia merasa alam semesta ini telah berubah. Dunia di sekelilingnya terasa gelap dan pekat. Anas menuturkan, kepayahan terlihat ketika sakit Rasulullah semakin berat. Melihat kondisi ini, Fatimah berkata, 'Ayahanda, alangkah beratnya sakit yang kau alami.' Beliau menanggapi, 'Ananda, tidak akan ada lagi sakit yang ayahmu rasakan setelah ini.' Tatkala beliau wafat, Fatimah berkata, 'Ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabb semesta alam. Ayah, surga Firdaus sudah menanti engkau. Wahai Jibril, kepadamu aku mengabarkan kematian ayahku tercinta.' Dan ketika beliau hendak dikuburkan, Fatimah berkata, 'Hai Anas, relakan hati kalian menimbun jasad Nabi dengan tanah.' Anas menegaskan, ketika Nabi masuk ke Madinah, seolah-olah segala sesuatu berubah menjadi terang benderang. Sebaliknya, ketika beliau wafat, seolah-olah segala sesuatu berubah menjadi gelap gulita. Sungguh, hingga saat menepuk-nepuk tangan setelah menguburkan Nabi, kami masih mengingkari hati dan kenyataan ini. Ada lidahnya keluh seakan terkunci sehingga tidak bisa berbicara, dan ada pula mengingkari kenyataan dengan berseru, sesungguhnya beliau sedang diutus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik hidup setelah Rasulullah SAW wafat selama 80 tahun lebih. Selama itu juga Anas mengisi dada umat dengan ilmu Rasulullah SAW yang agung dan menumbuhkan akal pikiran mereka dengan fikih kenabian. Selama itu pula Anas menghidupkan hati umat dengan petunjuk Nabi yang dia sebarkan di antara para sahabat dan tabi'in, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berharga dan perbuatan-perbuatan beliau yang mulia yang ditebarkan di antara manusia. Dengan umurnya yang panjang, Anas menjadi rujukan bagi kaum muslimin di masa hidupnya. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal itu. Anas pun berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bisa hidup sehingga aku melihat orang-orang seperti kalian yang berdebat dalam perkara telaga Nabi.
Sungguh aku telah meninggalkan wanita-wanita tua di belakangku. Setiap dari mereka tidak melakukan sholat terkecuali dia memohon kepada Allah agar memberinya minum dari telaga Nabi. Anas bin Malik terus hidup bersama kenangannya dengan Rasulullah SAW selama kehidupan berlangsung. Dia sangat berbahagia pada hari pertemuannya dengan beliau, sangat bersedih di hari perpisahan dengan beliau, sangat sering mengulang-ulang sabda beliau. 2 hari yang paling diingat oleh Anas dalam hidupnya. Hari pertama kali pertemuannya dengan Nabi SAW dan hari perpisahannya dengan beliau untuk terakhir kali. Bila Anas teringat hari pertama, maka dia berbahagia dengan bersuka cita. Namun jika di hari kedua terlintas di benaknya, maka dia menangis berduka, membuat orang-orang yang di sekelilingnya ikut menangis. Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik lebih dari sekali. Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi SAW. Anas menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya, sampai-sampai dia melihat anak-anak dan keturunannya melebihi angka 100. Allah Ta'ala memberkahi umurnya sehingga dia hidup selama 103 tahun. Anas berharap mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Anas sering berkata, sesungguhnya aku berharap bisa bertemu Rasulullah SAW di hari kiamat. Lalu aku berkata kepada beliau, aku adalah pelayan kecilmu, Unais. Ketika Anas sakit, sebelum wafatnya dia berkata kepada keluarganya, talqin aku dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Anas senantiasa mengucapkan sampai dia meninggal. Anas mewasiatkan agar menguburkan tongkat kecil milik Rasulullah SAW bersamanya. Maka tongkat itu diletakkan di sampingnya. Selamat untuk Anas bin Malik Al-Ansari yang telah mendapat limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW yang agung selama 10 tahun sempurna. Dia adalah orang ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Semoga Allah membalasnya dan membalas ibunya atas apa yang dia berikan untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.